Hari ini pertandingan playoff Piala Dunia. Ini adalah pertandingan penentu siapa yang akan masuk ke putaran final Piala Dunia 2036 antara Korea Barat melawan Indonesia. Ini main bola apa main sirkus ya? Iya pemirsa, wasit sudah menunjukkan peluit. Gerakan cepat Pak kode-kode. Wah, gawat ini. Gak kena. Mas, oper sini dong. Woi. Demi Indonesia. Apa itu? Apa yang dilakukan oleh salah seorang pemain Indonesia? Sayang sekali, di menit-menit akhir yang krusial, kita harus kehilangan BP. Makasih ya, Mas. Tanpa Budi Pekerti, Indonesia terancam terpuruk pemirsa. Dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih BP, terima kasih Mas Budi. Inilah peluang terakhir kami. Dengan bola ini akan kuukir sejarah. Bola adalah teman. Teman adalah hampa. Entah di mana dirimu. Woi, Don, buruan tendang. Dia malah slow motion. Bisa kebanyakan centil. Pade, aku nggak centil aja, kubis Pade goyang-goyang. Pade mau menyapa dulu nggak teman-teman media dan Ya. juga teman-teman yang sudah hadir? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? Baik-baik ya. Oke, terima kasih. Belum juga dijawab Pade. Pade, tadi kan udah aku pas Pade masuk gitu ya, nggak cuma jadi pengisi suara di film animasi ini atau di kartun ini, tapi juga jadi eksekutif produsernya Pade. Wih, bau-bau orang ada nih kayaknya nih ya. Eksekutif produser bro, ya kan? Gimana Pade? Perasaannya Pade? Double job kali ini. Nggak usah cari muka lah. Bukan, maksudnya kan nanti launching lagi butuh MC Nah, gitu enggak, ya. enggak, gini, aku bukan orang politik. Jadi aku paling males kalau ada orang cari muka, karena pasti nanti ujung-ujungnya politik. Betul. Gitu. Aku nyari 100 doang kalau ada Pade. Ya. Apa pertanyaan tadi? Ya Allah. Jadi kan Pade kan selaku pengisi suara tapi juga eksekutif Iya. produsernya Pade. Nah gimana nih? Jadi gini. Ya. Belum dong, Ya, ceritanya jadi gimana ceritanya? pokoknya mungkin jangan dilihat seperti itunya, tapi bahwa Falcon seperti pada apa ya keinginannya selalu ingin berbuat yang terbaik. Ada satu hal yang mendasari baik, artinya kalau ini kan berbicara mengenai kenapa saya juga di eksekutif produser gitu, berbicara mengenai ini. Saya kepengen bilang bahwa Indonesia itu sebetulnya harusnya besar sekali pasar animasinya. Kenapa? Karena bahkan SMK saja, setingkat SMA, ada jurusan animasi. Oh, sekarang bahkan udah ada ya Pade? Iya, bukan sekarang, udah lama. Udah lama ya? Udah lama banget. Satu, berarti kita punya SDM untuk membuat animasi itu gila. Hebat banget. Dan kalau mereka nggak diberi kesempatan berkarya, naif banget ya bangsa ini gitu. Itu satu. Dan gini, yang saya suka kadang-kadang malu mungkin ya, malu bahkan juga menyayangkan. Kalau Anda lihat misalnya di film-film animasi luar, itu pasti ada nama Indonesia. Kalau Anda bilang nonton Lion King, itu untuk efeknya digarap di Cikarang. Oh gitu. Saya Pade. tahu benar banyak banget orang Indonesia yang bikin itu gitu loh. Jadi gini, saya hanya ingin bilang bahwa Indonesia punya kemampuan yang bukan main. Dan ketika itu tidak dimanfaatkan dan tidak kita sama-sama hargai, maka buat apa kita jadi bangsa yang hebat?
Wow, keren banget tuh. Bahkan Cikarang yang kita Jadi tahu cuma pabrik sebetulnya- spare part ya, ternyata ada animator loh Pak De. Kenapa? Kayak di Cikarang maksudnya Iya, ada. iya itu Keren. benar-benar karena apa? Karena ada salah satu orang saya yang ikut di situ di Lion King itu. Dan ini sejalan dengan keinginan Falcon selalu membuat yang terbaik. Kalau kita melihat Falcon bukan hanya targetnya, bukan hanya bukan hanya uang ya, bukan hanya Untungan lakunya. semata gitu ya. Tetapi ada beberapa yang mungkin kenapa saya cocok banget di Falcon adalah ketika Falcon selalu mempunyai idealisme tersendiri untuk berkarya, dan ini yang kita sajikan pada Anda semua bahwa inilah karya kita semua yang insya Allah kita harus bisa menghargai bangsa ini sendiri gitu. Wah, keren banget Pak De. Tepuk tangan dong buat Pak De Indro. Tuh ada yang teriak Pak De katanya. Ini aku mau tanya dulu nih Bu Erika, kalau misalnya melihat antusiasme animasi di Indonesia kan sekarang memang euforianya lagi luar biasa banget nih ya. Luar biasa ya. Yes betul, dan kalau misalnya aku lihat juga jadi semangat tersendiri untuk aku sebagai penonton gitu ya, jadi makin banyak variasi-variasi film asli Indonesia. Nah, kalau misalnya melihat dari Falcon sendiri kan memang dari udah lama ya punya animasi, terus juga mempersiapkan film ini juga sudah dari lama. Nah, mungkin ada harapan-harapan tersendiri dari Ibu dengan adanya 2 film ini untuk animasi yang ada di Indonesia. Silakan Ibu. Harapannya pastinya harus terus berkarya dengan animasi, karena kan kita awali dengan perilisan Juki 17 ya, real ya. 2017 dengan si Juki the Movie. Terus setiap tahun kita coba untuk selalu bikin film animasi. Memang dari film Warkop DKI Kartun cukup lama prosesnya. Kita rekaman udah dari 2018. Jadi Wow. iya baru tahun ini kita rilis gitu. Tapi kita yakin kita menemukan momen yang tepat dengan selebrasi film animasi yang sungguh lagi luar biasa sekarang ini, sebuah fenomena sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa untuk Jumbo. Selamat sekali lagi menjadi film nomor 1 sepanjang masa, luar biasa. Ya, pastinya kita ingin selalu berkarya dengan film animasi sehingga tidak putus, dari tahun ke tahun selalu ada gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Erika. Berarti ini satu spill sedikit gitu ya dari Bu Erika bahwa nantinya juga Falcon akan terus ya memproduksi film-film animasi di kedepannya. Kita doakan semoga film-filmnya nanti makin banyak ya, biar jadi banyak pilihan untuk kita. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong buat Mas Rako. Mas Rako, tapi kan biasanya kerjanya sama manusia langsung gitu. Kalau ini tuh sama animasi, ada bedanya nggak sih, Mas? Kalau secara prinsip sih nggak ada. Dan saya juga dibantu sama Daryl kan, jadi nggak begitu ini. Cuman mungkin bedanya kalau live action itu kan saya ngedirect aktor di set ya, dan kita bentuk setnya. Nah kalau animasi itu harus berpikir semuanya sih, harus berpikir semuanya. Jadi saya dan dibantu Daryl, atau malah saya ngebantu Daryl kayaknya ya. Itu kita harus berpikir jadinya akan kayak apa gitu. Dan karena semua dipegang oleh kita, semua itu ada di pikiran dan hati kita gitu. Kalau di live action itu kan kita bagi-bagi ya, kan ada DOP, ada art director, ada bagian-bagian sendiri. Nah, ini semua konsep ada di director sendiri. Oke, jadi beda banget ya Mas ya, dan itu jadi pengalaman tersendiri juga buat Mas Rako ya. Iya, beda banget. Makanya, nah kalau live action kan kita suka di lapangan ya, naik turun gunung, apa segala macam. Nah kita lihat aja bodinya nih, begitu kita main animasi kan duduk gitu kan ya. Jadi nggak directnya sambil nyemil ya Mas. Betul. Oke, siap Mas Rako, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Mas Rako. Berikutnya Mas Daryl. Nah, ini adalah sutradara animasi dari kedua film ini nih. Nah, kalau Mas Daryl sendiri gimana Mas ceritanya dari kedua film ini? Apa yang berbeda atau ada yang mau dijelaskan mungkin untuk teman-teman di sini, silahkan. Ya, tes terdengar. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat teman-teman semua di sini, dari Falcon juga gitu. Sebenarnya ini juga kesempatan berikutnya di kami sebenarnya, di saya sendiri dari proyek yang Juki pertama gitu ya, masuk ke Warkop ini yang waktu itu memang sangat menarik, tapi juga jadi tantangan buat kami untuk bisa merealisasikan
Warkop ini, karena orang-orang khususnya saya sendiri yang besar nontonin film Warkop, Om Indro gitu, dan sekarang punya kesempatan untuk bisa Boleh nggak ngomong soal umur sih? oh iya benar yang ngomong ya, jadi kayak wah sangat menarik ya kalau ini bisa ditonton sama anak saya atau anak-anak berikutnya lagi gitu, kenal dengan Warkop ini. Jadi waktu itu dengan Falcon bersama Mas Rako bareng-bareng gimana nih kita bisa nge-achieve nge-eksekusi Warkop ini untuk penonton yang utamanya anak-anak gitu. Nah memang saya banyak nge-support Mas Rako dari aspek animasi karena memang banyak komedi-komedi situasi atau visual yang cukup dekat sekali dengan animasi dan akan dekat sekali dengan anak-anak nanti sebagai penonton. Jadi itu sih support saya di Mas Rako, soalnya kalau secara besarnya prosesnya sama dengan proses film sih. Oke, jadi untuk film Warkop DKI kartun ini bisa untuk semua usia gitu ya, termasuk anak-anak juga bisa. Betul. Oke, nah kalau dari film animasi Panji Tengkorak ada ceritanya nggak, Mas? Iya, Panji juga ini salah satu tantangan yang berbeda gitu, karena saya waktu itu juga bertanya bahwa secara genre memang animasi kita kenal banyaknya adalah untuk anak kecil gitu. Nah untuk animasi Panji ini kami diberi kesempatan untuk Falcon untuk membuat adaptasi dari cerita gitu ya, dari komiknya ke dalam cerita Panji yang secara dekat sebenarnya untuk audiens yang remaja ke dewasa gitu. Nah apakah itu boleh atau kita harus turunkan tetap ke anak kecil gitu kan? Nah ternyata enggak, dan kita bisa explore itu dan itu menjadi salah satu kesempatan buat kami juga, teman-teman artis konsep art, ilustrator di tim kami, animator, untuk bisa menghidupkan si karakter ini gitu lewat ya suara-suara yang sudah diberikan soul-nya oleh teman-teman waktu proses perekaman gitu. Oke, tapi aku setuju banget sih kalau misalnya memang ada animasi yang enggak teruntuk hanya untuk anak kecil aja. Karena kalau kita melihat kiblatnya animasi dari Jepang juga kan nggak semuanya untuk anak-anak ya Mas ya. Ada juga yang untuk dewasa tuh, jadi seru banget orang dewasa nonton film kartun ya kan. Datang ke bioskop. Wah ini menarik banget nih. Nanti mungkin bisa jadi pertanyaan tersendiri buat teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Mas Daryl. Kita lanjut.